Gairah muda adalah bahan bakar. Jangan biarkan padam sebelum bangsa ini gemilang. Jangan tunggu waktu tepat untuk bergerak, karena sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berani lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan sebet, harieu, Buge Dorwan Tuah Raya Bahagia. Selamat datang di podcast kami. Santai tapi serius, kalau ada, mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bung Perianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda adalah narasumber pertama kami di podcast hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Anda ketika menjadi orang yang pertama diundang di podcast kami ini? Ini saya pikir satu kehormatan berizin kepada Haril Bung Karmiadi telah mengundang kita kemudian sebagai tamu pertama di dalam podcast ini. Siap. Saya pikir ini sesuatu yang spesial. Yang pertama kemudian tentu ada rasa gimana gitu ya. Siap. Ada rasa gugup-gugupnya. Siap. Artinya ketika kami undang, jangan sia-siakan waktu ini untuk masuk di hari ini. Siap. Jangan lupa nanti di subscribe hari ini di YouTube Bung Peri. Siap. Siap. Kita Bung Peri, akan, kami dengar informasi bahwasanya Bung Peri ini adalah Ketua KNPI Aceh Tengah. siap betul. Meski belum dilantik, tapi rasa-rasanya masyarakat menilai Anda itu sudah menjadi ketua definitif. Kapan Anda dilantik, Bung Peri? Insya Allah kalau tidak ada halangan aral melintang, kita akan dilantik pada bulan November, pada bulan 11 yang akan datang. Mungkin di minggu kedua atau minggu ketiga. Nanti kita sesuaikan dengan jadwal pimpinan daerah dan juga ketua DPD 1 provinsi. Berarti susunan kepengurusan sudah terbentuk begitu ya? Insya Allah sudah, SK sudah kita terima kemarin. Kemudian tadi kita serahkan ke pimpinan daerah. Karena kan pemerintah daerah juga harus tahu ya kepengurusan KNPI ini. Di mana rencana digelar, Bung Peri? Di apakah di kita- hotel atau Kita lihat situasi nanti. ya? Tergantung kesepakatan kawan-kawan di mana. Mungkin kawan-kawan mau di hotel, kawan-kawan sukanya di lapangan, Siap. atau dalam gedung. Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Tergantung selera kawan-kawan. Siap. Nanti kita musyawarahkan begitu, Bung. Iya, Bung Peri. Akhir-akhir ini menyeruak tentang tagar di Takengon aja. Saya rasa ini adalah ulah dari KNPI Aceh Tengah, meski itu bernilai positif begitu, terkait dengan konser slang, The Massive, dan Raplikan D. Aura itu muncul dari KNPI Aceh Tengah nih. Aceh Tengah ditawarkan menjadi tuan rumah untuk mereka karena di pesisir itu dibatalkan atau ditunda begitu. Bagaimana Anda menyikapi itu, Bung Peri? Kalau saya menyikapi bahwa konser itu kan satu pentas seni yang kita harus melihat dari berbagai perspektif, berbagai pandangan. Nah, kita selaku anak muda berpikir bahwa konser itu sesuatu yang positif. Kenapa? Karena selain itu menjadi hiburan masyarakat, juga bisa menjadi panggung edukasi. Nah, selain ini saya pikir kemarin kalau saya lihat tema konser di Banda Aceh itu adalah panggung pemuda. Iya. Kemudian di sana juga ada muatan pesan yang akan disampaikan melalui konser adalah bagaimana pemuda kita itu bebas dari narkoba. Jadi kan ini sesuatu yang positif. Iya. Nah, di sisi lain Aceh memang daerah syariat Islam. Tetapi kan ada aturan main ya sesuai dengan syariat. Konser yang bagaimana? Tentu EO pelaksana kegiatan itu harus mengikuti aturan main yang ada di Aceh. Nah, misalnya kalau ini saya lihat ada teman-teman di netizen ya, ada yang posting slang itu tidak pakai baju dan sebagainya. Tentu slang juga paham. Teman-teman kita artis yang dari ibu kota itu juga paham bahwa Aceh itu beda. Tentu harus menyesuaikan. Nah, konsernya harus Islami.
Saya pikir begitu. Kemudian dari sisi lain ada dampak positif, yaitu perputaran ekonomi. Iya. Dengan adanya event-event besar seperti itu akan mendongkrak pendapatan pemuda lokal. Selain EO ya, Iya. EO, pendapatan pemuda lokal yang mungkin terlibat di dalam kegiatan itu. Kemudian UMKM kita tumbuh, dan ini penting sebagai perputaran ekonomi saya pikir. Nah, maka ketika masyarakat Banda Aceh, bukan secara umum ya, ada kelompok-kelompok lah. Iya. Saya pikir kebanyakan masyarakat Aceh juga menerima. Hanya saja mungkin ada satu kelompok dan lain sebagainya yang menolak, kemudian bergejolak dan lain sebagainya. Iya. Ini akan merugikan bagi yang saya sebut tadi, bahwa akan ada perputaran dana yang terhenti. Iya. Itu satu. Kemudian akan menjadi citra nasional. Aceh ini seolah adalah sebuah daerah yang sangat tertutup. Nah, padahal pada umumnya masyarakat Aceh tidak seperti itu. Iya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana Islam itu sebagai agama yang yang memang terbuka untuk semua orang. Tetapi ada aturan main yang harus diikuti. Misalnya kalau konser itu tidak boleh bergabung antara laki-laki dan perempuan. Ada pembatas. Kemudian siar-siar yang disampaikan dalam musik itu harus betul-betul sesuai dengan syariat. Iya. Artinya tidak melenceng dari syariat, seperti itu. Saya pikir seperti itu, Bung. Tapi sudah ada konfirmasi dari netizen-netizen mungkin sudah pernah membaca ketika Gimana? itu digelar di Takengon, artinya sama saja nih. Aceh juga begitu. Ya, Penolakan jadi itu. Aceh Tengah sebagai daerah wisata, ini kan kita sedang ingin mengembangkan wisata di Aceh Tengah ya. Jadi tentu wisata itu tidak terlepas dari event-event. Maka paling tidak kita menyampaikan bahwa Aceh Tengah itu terbuka. Walaupun terbuka seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita juga tidak menyampingkan syariat Islam. Iya. Tetapi kita harus mendukung kegiatan-kegiatan yang seperti itu ada di sini untuk menghibur masyarakat, menghibur wisatawan dalam koridor syariat. Iya. Saya pikir begitu, supaya daerah kita ini lebih maju. Ketika orang luar datang ke sini, tentu dia akan berbelanja. Iya. Nah, itu akan menghidupkan ekonomi lokal. Betul. Itu yang kita inginkan. Maka kenapa kita memunculkan isu itu? Supaya teman-teman di luar melihat bahwa kita pemuda Aceh Tengah umumnya, khususnya punya perspektif berbeda. Iya. Dan terbuka. Walaupun kita juga memastikan bahwa kita juga harus menjunjung tinggi syariat Islam. Itu pasti. Wisatawan kita harus sesuai dengan syariat. Penginapan kita harus sesuai syariat. Dan tempat-tempat camping kita harus sesuai syariat, seperti itu. Itu juga kita yang harus kawal, pemuda juga harus kawal itu. Bagaimana wisatawan di Aceh Tengah itu betul-betul syariah. Saya pikir begitu. Jika pihak EU atau panitia penyelenggara mengakomodir permintaan KNPI ke Aceh Tengah begitu, kira-kira kemana mau ditempatkan lokasi acara ini, Bung Peri? Ya disesuaikan, Bung. Artinya kita, kalau menurut saya ada 2 tempat. Ya. Bisa di Musaralun. Karena saya pikir Musralun nggak cukup ya. Ya, Karena 2 mungkin, nama ini tadi ya kan. Ya, Musaralun, kalau tidak di Belang Belang Bangka. Bangka. Di lapangan pacuan kuda itu kan Iya. saya pikir lebih luas. Nah itu tergantung situasi. Nah biarkanlah, kalau misalnya dari EU mau mengalihkan ke Aceh Tengah, itu ada 2 tempat yang bisa dipertimbangkan, saya pikir. Siap. Artinya kita siap. Ya, secara pemuda, secara KNPI kita mendukung kalau itu dialihkan ke Aceh Tengah. Mendukung. Siap. Mendukung.
Karena kondisi fiskal daerah kita juga lagi nangkok. Iya, lagi nangkok. Kita lagi menanjak, lagi susah. Dan belum tahu kapan itu mengili ya. Ya nampaknya masih agak berat Aceh Tengah ini sampai ke paling tidak 2026 di bulan April. Kenapa? Karena tumpuan kita Aceh Tengah ini cuma ada kopi. Kopi ya. Kopi karena kopi juga sekarang lagi ini lagi mau musim panen, tetapi berdasarkan penuturan dari teman-teman selaku petani kopi itu produksinya masih rendah. Mungkin baru baik di bulan April tahun depan. Siap. Jadi kita masih ada masa yang cukup lama lah di beberapa bulan ke depan. Itu yang diharapkan ekonomi yang berputar di Aceh Tengah. Dari kopi, wisata kita lagi juga kayaknya lagi lesu. Ekonomi kreatif kita lagi lesu. Maka dengan adanya event-event seperti itu tadi akan laku tuh UMKM. Teman-teman mobil kopi dan sebagainya akan laku, sehingga itu menjadi penggerak ekonomi. Saya pikir seperti itu, Bung. Siap. Oke, Bung Peri, karena hari ini adalah 97 tahun Sumpah Pemuda. Iya, siap. KNPI adalah rumah besar bagi pemuda, tentu mengakomodir kebijakan yang pro terhadap pemuda. Dan menurut Bung Peri, kira-kira 97 tahun pemuda, bagaimana Bung Peri? Sampai sejauh ini saya pikir Bung Peri adalah sosok yang langlang buana dalam beberapa organisasi. Tentu terakhir yang belum dilantik adalah KNPI. Jadi tumpuan pemuda. Menurut Bung Peri gimana? 97 tahun pemuda menurut Bung Perianto. Ya, kalau kita melihat dari sejarah ya, mulai dari 1928 ya, perubahan besar itu memang selalu digerakkan oleh pemuda. 1928 itu adalah menjadi salah satu cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia ini. Ada konsensus bersama, kesepakatan bersama dari berbagai daerah. Pemuda itu bersatu mengikrarkan satu sumpah. Berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia gitu. Kemudian seterusnya ada Angkatan 45. Pemuda garis terdepan mengantarkan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati saat ini. Kemudian seterusnya di Angkatan 66 dan seterusnya di Angkatan 98. Pemuda menjadi kunci sejarah perubahan itu. Dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke Reformasi, itu digerakkan oleh teman-teman pemuda. Nah, hari ini kalau saya melihat, khususnya di Aceh Tengah ya, tapi secara umum nasional, ada degradasi gerakan pemuda. Ya, karena mungkin zaman ya berubah. Pemuda kita, apalagi sekarang Gen Z, dari sejak belia sudah dengan media sosial dan sebagainya. Betul. Ini membentuk karakter individualistik. Jadi komunitas-komunitas itu menjadi kecil karena kebutuhan antara individu dengan individu semakin renggang. Nah, berkomunikasi dengan media sosial. Nah, yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Ini satu fakta. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam pembangunan, baik skala nasional maupun daerah. Atau tingkat kampung kita lihat. Bahwa tidak ada lagi rasa kebersamaan. Membangun sesuatu, bergotong royong dan sebagainya. Semua sudah individualistik. Semua sudah terakhir bertumbuh kepada uang. Iya. Nah, ini menjadi satu mindset yang tidak baik di era sekarang. Inilah menjadi tantangan saya pikir ke depan, bagaimana pemuda ini bisa kembali ke sistem sesuai dengan tema hari ini. Pemuda-pemudi
bergerak, Indonesia maju, Indonesia bersatu gitu ya. Nah, gerakan ini mulai terdegradasi dan ini menjadi persoalan yang rumit saya pikir. Mungkin begitu, Bung. Siap. Artinya Bung Peri akan berbenah di KNPI. Kita akan mencoba. Kita akan berusaha bagaimana merubah tatanan kepemudaan ini supaya kembali memiliki rasa untuk bersama-sama, saling bahu-membahu, bergotong royong, agar kita bisa membangun dari skala terkecil di tingkat kampung, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional. Karena tanpa persatuan tidak akan pernah terjadi itu. Betul. Siap. Berat tuh, Bung, kalau tanpa persatuan. Kira-kira Bung Peri selama ini kan sudah menilai nih KNPI itu seperti apa begitu. Lalu menurut Bung Peri nih, apa yang dibutuhkan pemuda sekarang? Kalau menurut saya, pemuda itu yang paling penting untuk saat ini dan menjadi masalah mungkin ya di kemudian hari apabila tidak sesegera mungkin disikapi bersama. Pertama, leadership, kepemimpinan, baik dia untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk komunitas yang lebih besar. Hingga suatu saat dia memimpin negeri ini seperti itu. Ini kalau tidak dilakukan kaderisasi yang baik, maka kita akan terjadi krisis kepemimpinan kemudian hari. Kemudian ideologi kita mulai dari nasional sampai ke daerah mulai terdegradasi. Jadi rasa nasionalisme, rasa mencintai negara ini semakin berkurang karena memang mereka ini sudah semakin lepas. Nah, ideologi dari luar semakin masuk. Yang kita nggak tahu itu ideologi apa kan melalui sosial media dan sebagainya. Ya itu tadi, ini akan terjadi disintegrasi di tengah-tengah masyarakat ke depan. Kemudian kemandirian ekonomi, Bung. Kemandirian ekonomi itu penting bagi kita dan ini menjadi satu ancaman juga di era sekarang, judul dan segalanya. Ini banyak sekali saya melihat kasus teman-teman pemuda yang terjebak dengan judo dan sebagainya itu. Dari dia sudah membangun ekonomi, sudah mulai bagus, kemudian runtuh kembali, hancur. Nah ini kan menjadi satu tantangan. Nah ini yang menjadi bagaimana kita ke depan bersama-sama mendiskusikan dan menawarkan solusi itu. Bagaimana kita membangun kepemudaan ini ke depan. Bukan hanya KNPI, tetapi juga seluruh stakeholder, pemerintah daerah untuk membangun pemuda ini seperti apa. Dan pemuda ini jangan hanya dijadikan sebagai hiasan. Seperti pemuda ini kan selalu disebut-sebut nih. Pemuda adalah harapan bangsa, pemuda generasi adalah emas. Generasi emas segala macam ya. 2045. Tetapi pada faktanya dalam rencana pembangunan kita itu, pembangunan kepemudaan itu masih dianggap sebelah mata. Ini mungkin ke depan bagaimana kita mengadvokasinya. Jangan sampai pemuda ini, kalau saya ibaratkan sebagai pohon yang besar kemudian dibonsai. Diletakkan menjadi satu hiasan di dalam satu ruangan kan seperti itu. Kita memuja-mujanya kemudian, tetapi dia tidak pernah tumbuh. Menjadi satu pohon yang bisa kita bernaung, menjadi satu pohon yang berbuah, yang buahnya bisa dinikmati oleh banyak iklim kehidupan. Saya pikir seperti itu. Jadi pemuda ini bukan satu pajangan, bukan satu hiasan, tetapi dia harus dirawat tumbuh menjadi besar, kemudian berbuah yang bisa dinikmati hasilnya. Saya pikir seperti itu, Bung. Kira-kira dalam kepemimpinan Anda nanti, apakah pemuda itu akan berbuah, Bung Peri? Atau hanya sebagai hiasan juga? Ini yang harus kita upayakan. Bagaimana pemuda di Aceh Tengah itu harus diberikan ruang agar mereka itu tumbuh, agar mereka itu besar, agar mereka itu berbuah. Dan buahnya itu bisa dinikmati.
Apa memang KNPI tidak masuk dalam program kerja pemerintah, RPJM mungkin, kabupaten begitu? Secara spesifik tidak. KNPI kan secara umum ya kepemudaan ya. Iya, pemuda. Secara umum kepemudaan. Tetapi memang dalam apa namanya rencana pembangunan kita kan untuk pembangunan kepemudaan itu saya lihat tidak ada spesifik. Nah maka ke depan kita harus mendorong bagaimana pembangunan kepemudaan itu harus terukur dan jelas. Nah caranya melalui kita perlu melahirkan satu kanun tentang kepemudaan. Bagaimana kepemudaan itu dibina mulai dari tingkat kampung sampai dengan tingkat kabupaten. Ya. Jadi saya pikir itu yang harus kita dorong nanti ke depan bersama teman-teman Ya. untuk dengan pemerintah daerah dan juga legislatif kita. Dan itu akan dilakukan. Dan itu akan kita usulkan. 2025, 2028. Iya. 3 tahun siap. masa kepemimpinan KNPI. Itu akan kita perjuangkan agar lahir satu kanun tentang kepemudaan yang di sana jelas rencana kaderisasi kepemimpinan di tingkat kepemudaan. Dan harus bergerak ke DPR begitu. Untuk merumuskan satu kanun. Betul. Dengan Endingnya pemerintah apa, daerah. Gimana? Ending dari kanun itu kira-kira apa? Endingnya tentu Kesejahteraan pemuda mungkin? kesejahteraan Di pemuda. dalamnya terbentuk koperasi kah? Atau UMKM Ya kah? boleh jadi. Nanti kita diskusikan lah apa saja Lewat yang KNPI. dibutuhkan. Ya bersama pemerintah daerah, Siap. bersama legislatif, kita akan mengajukan untuk dibentuk satu kanun kepemudaan yang mengakomodir semua kaderisasi, pembinaan ekonomi dan lain sebagainya. Dan pengurus KNPI itu sampai ke kecamatan Bung Peri ya? Sampai Jumlah keseluruhan kira-kira berapa Bung Peri? apanya? Seluruh pengurus KNPI itu kira-kira jumlahnya berapa? Kalau di kabupaten sekitar 150-an, Ditambah kecamatan? ditambah kecamatan, di kecamatan mungkin sekitar 30 per kecamatan. Artinya sudah satu kursi di DPRK Bung Peri ya? Terpecah. Terpecah. 14 kecamatan. Di semua dapil ada Ya. kan seperti itu. Bung Peri, Siap. sampai hari ini ada kalimat pemuda. Pemuda hari itu kehilangan arah begitu. Kira-kira bagaimana Anda menanggapi itu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemuda kita ini kan tidak dibina Ya, kepemimpinannya mulai dari tingkat kampung sampai dengan tingkat kabupaten. Kemudian ideologi tadi. Nah hari ini kalau secara nasional kan ideologi kita jelas ya. Nah, kemudian secara daerah apa ideologi kita? ya, Tentu Bung Karmiadi kemarin pernah berada di majelis adat. Nah, juga paham bagaimana pemuda kita ini sudah meninggalkan adat istiadat dan budaya kita. Itulah menurut saya satu ideologi lokal yang harus kembali diterapkan di pemuda. Maka harus kita bentuk dulu kanun tadi. Itu akan menjadi apa namanya acuan pergerakan pemuda di Aceh Tengah. betul. Sehingga kita bisa mengkader kepemimpinan itu mulai dari tingkat kampung, pemuda kampung. Bagaimana pemuda kampung itu punya leadership yang bagus, punya wawasan yang luas, punya ketahanan ekonomi yang baik, manajerial keekonomiannya bagus. Dia paling tidak bisa memimpin di kampungnya sendiri. Ya, Kemudian ke tingkat kecamatan dan ke tingkat kabupaten. Itu tidak tutup kemungkinan kalau kita sistem dengan baik. betul. Akan lahir pemimpin itu dari bawah, dari kampung, kemudian ke mungkin bisa saja ke legislatif, kemudian menjadi pimpinan daerah misalnya. Ini yang harus kita bentuk sistemnya. Pemuda itu kira-kira dari umur berapa Bung Peri yang bisa dikatakan pemuda? Kalau secara undang-undang 17 sampai dengan 30 tahun. 30 ya? Ya, Berarti 31 tidak termasuk pemuda lagi? tidak termasuk pemuda. Tetapi kalau KNPI itu sampai dengan 40 tahun. Ya. Nah, di sini saya juga kurang paham bagaimana Itu dalam ADART atau? dalam ADART ADART ya? 40 tahun. Siap. Baik Bung Peri, sejauh ini juga KNPI, kita tidak menyalahkan siapapun. Ya. KNPI itu dianggap sebagai lembaga yang seremonial begitu. Hanya hadir di saat acara-acara seremoni. Betul. Kita butuh gebrakan begitu. Ini bagaimana menurut Bung Peri? Nah, Apakah ini akan dirubah nih? Ini yang menjadi PR kita harus kita rubah. Makanya saya sampaikan tadi KNPI ini bukan
bukan hanya sebagai organisasi seremonial kepemudaan, tetapi juga organisasi perjuangan. Betul. Nah, cuman mungkin kita berbeda dengan OKP yang lain. Katakanlah seperti mahasiswa dulu, saya pernah juga ketua HMI kan. Pola kerjanya mungkin agak berbeda karena lebih kepada diplomasi, Ya. diskusi dan sebagainya, ketimbang kita turun ke jalan. Nah, sejauh ini saya belum juga pernah melihat KNPI di seluruh Indonesia ada yang turun ke jalan aksi. Mungkin itu akan terjadi ketika memang betul-betul sudah darurat seperti itu ya. Tapi memang kita akan terus membangun ruang komunikasi dengan eksekutif dan legislatif dan juga Forkopimda lah. Forkopimda semua baik TNI, Polri untuk bagaimana merumuskan kepemudaan di Aceh Tengah. Kita akan mengadvokasi kepentingan-kepentingan pemuda ini, bukan hanya OKP, tapi juga pemuda-pemuda kita di kampung. Nah, pemuda di kampung itu merupakan tonggak dari pembangunan kampung. Tetapi mereka tidak difasilitasi. Nah, ini menjadi PR kita. Makanya ketika kita mendorong kanun nanti, itu menjadi satu poin. Salah satunya bagaimana mereka, ya minimal ada operasional. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, terorganisir dengan baik ketika tidak difasilitasi. Ya, ini menjadi tugas ke depan bagaimana kita mengadvokasi persoalan-persoalan itu. Ya minimal mereka itu adalah operasional bulanan seperti itu. Kira. Artinya bukan logo Kemenak begitu ya? Iya, bukan hanya logo Kemenak. Kelas beramal. Logika tanpa logistik itu nggak jalan, Bung. Ya kan? Iya, pasti. Tapi hubungan antara KNPI, eksekutif dan legislatif bagus, Bung Peri. Insya Allah bagus. Bagus. Kita terus membangun kolaborasi dengan semua pihak. Nah, kalau itu bagus, saya yakin kanun yang Anda sebutkan tadi akan tercapai, Bung Peri. Insya Allah mudah-mudahan didukung dengan pemerintah daerah dan juga legislatif. Kita akan mendorong lahirnya kanun tentang kepemudaan. Siap. Kira-kira Bung Peri, selama 3 tahun ke depan nih kepemimpinan Bung Peri di KNPI, apakah kira-kira mampu mengasah pemuda ini berpikir kritis begitu untuk Aceh Tengah yang lebih baik? Seperti tema hari ini. Dan harus kita lakukan. Harus dan akan kita lakukan. Saya ingin KNPI itu bukan hanya tempat ngumpul-ngumpul, tetapi menjadi tempat berdialektika. Apapun persoalan daerah, kita diskusikan, kita kaji, kemudian akan melahirkan rekomendasi yang akan kita sampaikan ke pemerintah daerah, yang itu bisa menjadi satu kebijakan. Yang kita berupaya seperti itu. Sehingga apapun masalah-masalah yang ada di Aceh Tengah menjadi diskusi kita akan melahirkan satu rekomendasi-rekomendasi bagaimana pemerintah daerah bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Selaku eksekutif ya. Siap. Tapi saya menilai Bung Peri, sebelum Anda dilantik, sepertinya sudah ada gebrakan baru di kawasan Musara Alun gitu ya. Ada acara hari Minggu, apakah itu memang murni gagasan KNPI? Ya itu sebenarnya kalau dibilang murni, mungkin Pak Bupati juga berpikir hal yang sama ya. Jadi kolaborasi lah. Kolaborasi. Pak Bupati juga menginginkan lapangan Musara Alun itu berbenah. Hidup ya. Dan kita juga dari pemuda mendukung bagaimana Musara Alun itu menjadi pusat kegiatan ruang terbuka hijau bagi masyarakat Aceh Tengah. Ada yang mau olahraga, ada yang mau jajan, ada yang mau menikmati musik, kumpul dengan keluarga, seperti itu. Saya pikir itu satu tempat yang strategis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Siap. Oke Bung Peri. Di tubuh KNPI itu sendiri tentu banyak elemen-elemen mahasiswa atau pemuda-pemuda yang berasal dari organisasi lain begitu, yang diakomodir oleh KNPI. Tentu dalam politik di Aceh Tengah ada pro dan kontra di tubuh KNPI. Bung Peri, ini bagaimana? Apakah bisa kita pastikan KNPI pro atau
kontra begitu. Saya pikir itu dinamika ya. Dinamika di tengah kepemudaan, apalagi organisasi KNP ini yang dia menghimpun berbagai macam warna, dari aktivis mahasiswa, dari OKP, yang misalnya Pemuda Pancasila dan sebagainya. Ada organisasi partai politik juga di dalamnya kan. Iya. Tentu tidak semua mereka ini pro terhadap pemerintah. Iya. Tetapi ketika masuk di KNPI itu harus profesional. Profesional yang saya maksud, ketika masuk di KNPI semua harus buka baju dulu. Oh, siap. Yang partai politik buka baju dulu, yang sana buka baju dulu. Soal pandangan kita nggak mesti sama. Dan nggak mungkin. Dan itu sebenarnya satu hasanah ya. Itu akan membuat kita semakin bijak dan semakin dewasa ketika ada perbedaan pendapat. Jadi kita mengakomodir semua. Iya. Mau yang pro, mau yang kontra. Ya sepanjang itu positif, ya kita tampung semua. Dan ini juga menjadi rekomendasi kita juga ke pemerintah daerah. Karena kalau kita paksakan sama nggak mungkin. Itu tidak mungkin, tidak akan pernah terjadi. Tetapi minimal ada koridor yang di apa namanya, di samping kita punya perbedaan, kita juga punya kesamaan. Kita harus melihat satu kesamaan itu. Dari daerah yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, mereka bersatu. Mereka tidak membicarakan perbedaan. Iya. Yang mereka bicarakan adalah persamaan. Apa kesamaan di antara kita yang bisa kita himpun menjadi satu. Dan itu menjadi satu konsensus. Nah, itu yang harus dilakukan KNPI. KNPI harus juga berpikir seperti itu. Ketika kita di luar berbeda, di dalam ini kita bukan mencari perbedaan itu, tapi mencari kesamaan. Apa yang sama di antara kita? Saya dengan Bung misalnya. Siap. Apa yang di antara kita sama? Misalnya Bung sebagai jurnalis, saya di aktivis misalnya. Kita ini kan berbeda ini, tapi apa yang membuat kita sama? Mungkin tujuan yang membuat kita sama. Tujuan kita bagaimana membangun negeri ini dengan baik. Membangun daerah ini dengan baik. Saya pikir seperti itu, Bung. Lalu bagaimana ketika KNPI mengkritisi kebijakan pemerintah begitu, Bung Peri? KNPI mengkritik kebijakan pemerintah sah-sah saja. Iya. Kita akan mengkritisi pemerintah daerah jika itu tidak, menurut kita, tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tapi kita akan mendukung ketika itu berpihak kepada masyarakat. Kita ini bukan oposisi dan juga bukan koalisi permanen ya. Seperti itu. Tetapi kita ini punya fleksibel. Nah, namun KNPI itu biasanya lebih punya akses dalam berdialog dengan pemerintah daerah. Ketika kita bisa menyampaikan secara langsung, ya kenapa kita harus ini gitu. Yeah. Jadi kita tetap akan menyuarakan apa yang menjadi suara dari masyarakat dengan cara-cara yang elegan, berdiplomasi ya, seperti itu. Artinya bukan angkat bendera ya? Bukan. Karena sepanjang sejarah belum pernah angkat bendera. Saya belum ada lihat. Bukan hanya di Aceh Tengah. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Siap. Nah, oleh karena itu maka KNPI disebut sebagai organisasi kepemudaan plat merah. Sah-sah saja. Iya. Banyak yang menjas begitu. Membantu pemerintah daerah. Iya, konstruktif. Ya. Jadi kita perannya tetap seperti itu dalam membantu pembangunan daerah, terutama di bidang kepemudaan. Iya. Mungkin begitu, Bung. Siap, Bung Peri. Banyak pemuda potensial di Kabupaten Aceh Tengah, Bung Peri, yang mungkin sejauh ini belum digarap atau memang belum dilirik begitu, Bung Peri. Artinya mereka punya sumber daya yang mumpuni, tapi tidak diberdayakan oleh kita sebut saja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah begitu. Kira-kira KNPI apakah menghidupkan itu atau bagaimana, Bung Peri? Itu yang saya sebut tadi di awal. Ya. Pemuda itu jangan hanya jadi pajangan. Siap. Jangan dibonsai.
Ada banyak pemuda-pemuda kita potensial, tetapi kadang-kadang tidak diberi ruang. Ini yang harus kita kita rubah ke depan. Bagaimana pemuda-pemuda potensial itu punya tempat, punya ruang, punya panggung, baik di semua sisi lah. Iya. Jadi kebijakan pemerintah daerah itu kita harapkan bisa objektif, melihat potensi anak-anak muda, baik dia birokrat, pengusahanya, dan juga politisinya. Nah, sebenarnya itu kan 3 pilar yang penting dalam pembangunan. Kalau pengusaha saja tanpa birokrat, tanpa politik, mungkin dia bisa, tetapi pertumbuhannya akan lambat. Iya. Ini harus sinergi antara birokrasi, politik, dan dunia usaha. Itu 3 pilar pembangunan kalau menurut saya, Bung, yang harus sinkron, yang harus bersinergi. Bagaimana membangun Aceh Tengah ini? Ini akan kita sampaikan nanti kepada pemerintah daerah. Bagaimana membangun iklim politik yang baik, bagaimana melihat potensi generasi muda dalam dunia politik yang harus dibina. Kemudian bagaimana birokrat-birokrat kita yang baik, ada muda kita banyak juga birokrat yang saya pikir bisalah diandalkan, punya manajerial, punya apa segala macam, mampu. Kadang-kadang ketika mereka kalah dengan senioritas, kalah dengan iklim politik, sehingga mereka stagnan. Padahal ini bukan eranya seperti itu. Siapa yang cepat, dia yang akan melaju. Nah, kita berharap banyak itu teman-teman kita anak muda yang punya potensi. Dan itu nanti akan kita sampaikan juga ke pemerintah daerah, juga dunia usaha. Nah, bagaimana nih teman-teman kita pemuda yang berwirausaha itu bisa tumbuh, bisa bangkit, bisa naik kelas. Ada kaderisasi, itu yang saya maksud. Iklim itu yang ingin kita bentuk, ada kaderisasi. Yang besar semakin besar, yang kecil ini semakin meningkat. Jadi kita harus punya punya target lah. Bagaimana dari Tanah Gayo ini, dari Aceh Tengah ini, ada pengusaha di level nasional, di level regional, level provinsi, hingga tingkat lokal. Sama ini yang belum terputus. Nah, kaderisasi ada, itu yang kita berharap. Begitu juga di politiknya. Bagaimana yang hari ini di DPRK itu bisa ke DPRA, dari DPRA bisa ke pusat. Itu yang kita harapkan. Begitu juga dengan birokrat yang hari ini mungkin di kantor camat atau di mana, meningkat di kabupaten sampai dikirim ke provinsi, sampai ke pusat, begitu. Kita menginginkan ada seperti itu. Itu yang kita harapkan. Ada kaderisasi di semua sektor. Itu yang kita harapkan. Berarti KNPI terbuka masukan-masukan. Terbuka, sangat terbuka. Kira-kira Bung Peri anti kritik tidak ketika nanti memimpin KNPI itu? Insya Allah tidak, Bung. Tidak. Silakan dikritik Selagi sepanjang membangun. itu konstruktif membangun, tapi bukan berdasarkan kebencian, fitnah segala macam. Kita berdiskusi, kita terbuka untuk berdiskusi, berdialog. Ya, kritik silakan. Kita ini kan manusia, Bung, ya. Siap. Tentu tidak ada yang sempurna. Pasti. Nah, ketika ketidaksempurnaan itu disampaikan oleh teman-teman, kita anggap itu sebagai kritik, itu kan sesuatu yang bagus. Tetapi bukan menjadi satu upaya saling menjatuhkan. Itu yang kita harapkan. Sampai ke situ yang harus kita diskusikan di KNPI. Bagaimana kita ini, pemuda ini, saling bersinergi, saling membesarkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau kita ada salah, ada kekurangan, sampaikan. Itu namanya kritik ya, menyampaikan. Bung Peri, Bung salah. Ya kita perbaiki, gimana salahnya. Kekurangan kita dilengkapi oleh teman kita, kekurangan teman kita yang lengkapi. Artinya kalau ada surat-surat kaleng biasa itu ya? Itu biasa.
Artinya sesuatu kritik itu biasa. Ya, Yang penting kita tetap dalam koridor, dalam tujuan kita sama-sama bagaimana kita membangun kolaborasi antara sesuatu yang berbeda ini, siap. yang banyak warna ini, tapi kita cari satu kesamaannya. Satu kesamaan. Dan saya yakin itu akan terwujud, Bung Peri. 3 Mudah-mudahan tahun insya itu bukan waktu yang singkat, Bung Peri. Allah. Juga Kira-kira bukan nih, waktu yang lama. bukan waktu yang singkat. Ya, siap. Berarti lama. Ya. Bung Peri, kira-kira jika Anda bertemu langsung dengan Bupati atau Ketua DPRK nih, Ya, nah anggap saja hari ini Bung Peri itu sudah dilantik begitu. ya. Apa kira-kira yang ingin Bung Peri sampaikan untuk menunjang jabatan Ketua KNPI? Untuk ketua KNPI kan nggak perlu ada yang ditunjang. Ya. Yang perlu adalah kita bersinergi. Nah, bagaimana ketika ketika kita ingin punya persepsi yang sama, membangun kepemudaan, tentu di mana kelemahan kita. Itu yang mungkin bisa diisi oleh pemerintah daerah. Dan sebaliknya, di mana kita harus membantu program-program pemerintah daerah itu supaya tujuannya itu bisa tercapai. Ada visi misi itu harus tercapai. Apa indikatornya? Visi dan misi kepemimpinan bupati dan wakil bupati itu bisa tercapai. Itu yang kita harapkan. Baik, Begitu. Bung Peri. Saat ini juga pemuda yang dikenal dengan generasi rebahan, Bung Peri. Ya. Generasi rebahan ini mungkin dia hanya menggunakan gadget, tapi mendapat penghasilan begitu. Dan ini memang kita support. Ya. Namun ada juga pemuda yang hanya tong kosong begitu, Ya. hanya berbicara tanpa aksi nyata. Ya. Fenomena ini kira-kira bagaimana Bung Peri menyikapinya? Kalau bicara tentang gadget menghasilkan segala macam, memang itu namanya satu perubahan sosial ya. Perubahan sosial itu sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa dihindari manusia. Dunia ini akan terus berubah dengan perkembangan zaman. Pasti. Ada positif dan ada negatif. Setiap perubahan itu selalu punya sisi positif dan sisi negatif. Nah, bagaimana kita meminimalisir negatifnya, tapi memaksimalkan manfaatnya. Nah, banyak juga teman-teman kita dari dunia maya ini, dia bisa mendapat keuntungan. Ada Facebook Pro Dan dan itu kita sebagainya. support ya. Itu tentu kita Karena support. positif. Dan harus kita arahkan pemuda-pemuda kita ini juga seperti itu. Nah, seperti Bung hari ini misalnya, buat podcast dan segala macam. Bagaimana dari dunia platform media sosial itu bisa menghasilkan, ini kan sesuatu yang bagus. Nah, tetapi kita berharap teman-teman kita pemuda yang punya yang suka konten lah, itu kontennya yang positif, yang edukasi, menghibur, tetapi hiburan yang tidak mencederai nilai-nilai norma-norma. Itu tentu kita support dan harus seperti itu, Bung. Yang hanya tong kosong saja. Tong kosong. Tanpa aksi nyata begitu. Itu memang di mana-mana ada, saya pikir seperti itu. Hanya kompor saja. Hanya kompor saja. Itu biasa. Itu kalau kita menyikapi sebagai bunga-bunga. Bunga-bunga. Iya, bunga-bunga kehidupan. Bunga-bunga. Dan itu harus ada juga. Harus ada juga ya, seperti itu. Kadang-kadang itu risih juga, Bung Peri. Iya. Buat kita risih gitu ya. 3 tahun ketika bunga-bunga itu hadir, risih juga. Iya, tapi paling tidak kita berharap walaupun dia hanya bicaranya itu ada isinya. Iya, minimal ada. Itu yang bisa menjadi kita menjadi rujukan kita, menjadi masukan bahan pemikiran kita. Walaupun tidak ada aksinya. Memang kebanyakan pemuda kita seperti itu. Dia banyak bicara, waktu eksekusi nggak ada orang ya. Ada istilah senior kita di sini. Dia konsepnya bagus, hebat konsepnya. Waktu menggambar nggak pandai. Dia gambar gunung dan sawah. Nggak pandai. Berarti itu tong kosong. Dia konsepnya udah bagus. Iya. Di dalam hayalannya itu gunung itu begini segala macam. Waktu bergambar, gini gunungnya kan, ada jalan, ada strip-strip kayak kita SD itu. Seperti itu kira-kira. Tapi itu tidak ada dalam pengurusan baru di UPR ya? Saya pikir seperti itu tidak ada lah.
itu sesuatu yang biasa, pasti ada. Ya, Nah, kita itu khawatir bunga-bunga tadi. jadi tule opo kurung juga Bung Peri. Ah, Mangan kuas ya. Oke Bung Peri, siap. kira-kira Bung Peri ini sudah melanglang buana nih. Hmm. Saya pikir target KNPI itu menjadi sebuah tujuan juga untuk Iya. merubah mindset pemuda di Kabupaten Aceh Tengah. Siapa sosok yang Bung Peri idolakan begitu menuju KNPI ini? Untuk merubah KNPI tentu ada sosok yang Bung Peri idolakan. Kalau di Aceh Tengah mungkin bisa juga nasional atau siapa? Oh, saya mau ambil contoh nasional aja. Saya terinspirasi dengan seorang yang mungkin sekarang banyak juga pro kontra. Iya. Saya pernah kuliah dengan beliau 2 kali waktu di HMI. Kanda saya Bahlil Hadalia. Mungkin orang banyak menilai negatif juga ya. Saya lihat di media sosial pro kontra, kontroversi. Tapi saya tertarik dengan riwayat perjalanannya. Mulai dari kampung, kampung yang sangat jauh di Papua. Papua pun bukan di Jayapura, tetapi di tengah pulau yang kecil. Dia bercerita. Tetapi semangat juang yang membuatnya kemudian sampai kepada puncak karir, menjadi menjadi ketua HIPMI dulu di PBHMI, kemudian menjadi pengusaha menjadi ketua HIPMI, kemudian menjadi kepala badan investasi, yang terakhir menjadi menteri investasi dan menteri SDM, dan terakhir menjadi ketua umum Partai Golkar. Saya terinspirasi dengan beliau itu adalah salah satu perjalanannya dari nol memang sampai dengan menjadi puncak. Kemudian dia tidak pernah lupa pada orang-orang yang pernah membesarkannya, dan termasuk organisasi-organisasi yang membesarkannya seperti HMI dan HIPMI misalnya. Ini sesuatu yang patut kita contoh. Dan dari mereka memang saya mempelajari pergerakan di Indonesia ini. Saya melihat orang-orang timur itu lebih terkonsolidasi. Nah, mereka kaderisasinya cukup baik. Seniornya itu membantu junior, junior membantu senior. Dan terus dikader. Ada JK dan seterusnya, ada banyak. Sampai Bahlil mengkader orang lagi. Sampai suatu waktu yang diproyeksikan akan menggantikan dia di posisinya. Nah, itu yang tidak kita temukan di Gayo. Dan saya ingin kita ini merubah itu. Merubah sikap. Bagaimana kita saling membesarkan. Yang besar, semakin kita besarkan. Yang kecil ditarik supaya besar. Supaya naik kelas semua. Yang saya sampaikan tadi. Itu terjadi dari teman-teman timur. Dan mereka akhirnya menguasai Indonesia. Nah, kita sibuk bertikai sesama antar kita. Ini sesuatu yang negatif di kita yang harus kita rubah. Padahal orang Gayo itu menurut saya cerdas-cerdas. Tapi karena mungkin kelemahan kita di situ, yang ini yang harus kita rubah, budaya itu menjadi budaya saling mendukung, saling membesarkan agar kita ini tumbuh. Saya bermimpi bagaimana orang Gayo ini satu waktu ada yang jadi menteri, ada yang di DPR RI dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan tumbuh. Kalaupun misalnya hari ini ada, mereka tidak lahir dari proses penciptaan kita dari daerah ini. Sehingga mereka banyak yang kenapa dia tuh enggak, kita kadang-kadang menyalahkan mereka. Sebenarnya mereka tidak salah. Karena mereka tumbuh sendiri. Kebetulan mereka di situ. Tidak ada proses dari bawah yang kita bantu. Jadi kita berharap mereka mengingat kita itu sesuatu yang tidak mungkin.
Kita tidak pernah punya kontribusi untuk itu. Nah, bagaimana itu yang harus kita ciptakan di Aceh Tengah? Pemerintah daerah bagaimana menyekolahkan generasi kita jauh-jauh supaya menjadi tokoh, menjadi orang-orang besar di luar sana, tetapi ada peran dari sini. Nah, dulu kalau menurut cerita orang-orang tua kita di kampung, kalau ada anak orang kampung itu merantau sekolah, saya katakan ke Medan, ke Banda Aceh, itu orang kampung itu ngumpul, orang kampung kita itu ngumpul, uang dikumpul, beras kumpul, supaya jadi satu kebanggaan sesuatu yang jadi. Betul. Tapi itu sudah tidak terjadi di zaman sekarang. Ya. Nah, maksudnya budaya itu kembali kita tumbuhkan di Aceh Tengah, di Takengon ini. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini saling menguatkan. Itu mungkin, Bung. Berarti sejauh ini yang ada hanya cemoohan gitu ya. Cemoohan. Mana mungkin itu berhasil? Kalau Mana berhasil, itu? potong tangan saya. Potong tangan saya. Ah, itu satu budaya yang tidak baik. Iya. Itu yang merusak mentalitas generasi kita. Iya. Pada akhirnya kita individualistik. Alah, selopong aja. Apa terbalik ya? Tipak dagu rumpong sana. Nah, Iya. ini satu budaya yang harus kita hapuskan. Ayo kita sama-sama, kita bangun sama-sama, saling menguatkan. Bung Karmiadi apa misalnya? Di jurnalistik, bagaimana perusahaan media ini bisa besar? Itu harus kita pikirkan. Menjadi media lokal Aceh misalnya, jadi media yang tumbuh regional, Sumut pun menjadi rujukan ke sini. Iya. Itu yang harus kita dukung sama-sama. Sampai menjadi media misalnya sekelas JPNN dan lain sebagainya yang ada di pusat. Kan mereka juga tumbuh dari hal kecil, bukan langsung menjadi raksasa media. Iya. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Karena perilaku. Konsisten dan perilaku. Ada komunitas yang saling mendukung, saling mensupport, saling membesarkan. Itu yang kita harapkan, Bung. Siap. Tapi kita cerita Bahlil bukan cerita Golkar, Bung Peri. Bukan. Itu cerita tentang inspirasi saya, beliau. Ya karena kebetulan beliau hari ini Golkar. Tapi di IMI saya pernah 2 kali kuliah dengan beliau. Oh ya. Ya. Berarti sudah menginspirasi. Sudah menginspirasi. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Masih lain. banyak tokoh. Cuman karena beliau ini agak kontroversial. Bung Peri, 97 tahun Sumpah Pemuda. Ya. Kira-kira jika ada satu kalimat menurut Bung Peri, kalimat apa yang bisa disampaikan untuk pemuda sekarang? Kalau bahasa Gayo, til membuat numi begitu. Ya. Apa sejenis kalimat apa yang disampaikan? Itu sudah betul apa yang menjadi apa namanya tagline itu. Tapi konsepnya itu yang paling penting. Itu bukan menjadi satu slogan yang kosong. Iya. Ayo bangkit, ayo bersatu. Bersama-sama kita bangun daerah ini, kita bersama-sama kita bangun negeri ini. Ya. Itu saja saya pikir. Dan itu sudah tercantum dalam Tawar Sedenge ya? Ya. Til membuat numi. Til membuat numi, sesengan dengan baju. baju. Tapi kuncinya bersatu. Satu. Nah, kalau nggak bersatu nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa kita, Bu. Dan itu akan tumbuh semangat KNPI di masa Bung Peri. Dan itu harus kita tumbuhkan. Yang harus sama-sama ke generasi kita sampaikan ke kawan-kawan kita. Dan itu harus kita sebarkan ke seluruh generasi muda di Aceh Tengah. Tapi setelah pelantikan Bung Peri itu kan ada rakor ya Bung Peri. Iya. Apakah itu akan disampaikan? Akan kita sampaikan. Kira-kira pesan kalimat perdana nih Bung Peri dalam rakor itu apa? Untuk semangat mencintai Indonesia, semangat membangun untuk negeri ini, untuk Aceh Tengah ini. Semangatnya tetap kita akan menyampaikan bagaimana kita pemuda Gayo ini saling bahu-membahu, saling mensupport, saling menguatkan, saling mengisi kekurangan, saling mendukung, dan saling membesarkan. Iya. Itu yang paling penting. Kemudian ketika persepsi itu sudah menjadi pedoman kita bersama, apapun akan mudah kita lakukan.
akan mudah kita gerakkan. Tapi kalau kita masih di depan lain, di belakang lain, ya di belakang upetan pong. Ini akan memecah kerumung kata Jagromo, orang Ranggayo. Ranggayo. Maka ini yang harus kita rubah. Bagaimana dari komunitas yang kecil ini menjadi lebih besar, semakin kuat dia seperti bola salju, menggelinding semakin besar. Ini yang akan kita bangun. Nah, soal program kerja itu ada hal-hal yang saya pikir sesuatu yang teknis, tetapi kalau sikap kita sudah berubah, semua bisa. Ya. Itu saya pikir, Bung. Bung Peri, saat ini pemerintah daerah sedang menggalakkan tentang tambang rakyat begitu. Ya. Kira-kira KNPI sebagai pemuda apakah akan terlibat nih? Kalau terlibat secara organisasi tidak mungkin, karena kan KNPI tidak punya hak dan tidak punya izin lah, bisa tidak ada lisensi. lisensi untuk mengelola tambang. Itu. Nah, tetapi saya pikir ini kan sumber daya alam kita yang cukup bagus, tetapi harus juga berakhlak dalam mengelola sumber daya alam ini. Kita mendukung tambang rakyat itu dengan catatan pengelolaannya itu harus profesional. Dan berakhlak ya. Agar apa? Agar tidak menjadi bencana kemudian hari bagi generasi-generasi kita. Kita bukan, saya pribadi bukan setuju sekali tentang tambang itu, dan juga bukan anti sekali. Tapi bagaimana kita melihat ini menjadi peluang ekonomi, tetapi harus juga bisa berdampingan dengan alam dan lingkungan. Iya. Harus profesional lah intinya. Berarti mendukung dengan catatan. Dengan catatan. Daripada tambang ilegal. Daripada tambang ilegal yang selama ini merajalela, meresahkan, menjadi konflik sosial di tengah masyarakat, yang juga tidak bisa tertangani. Nah, ini kan satu masalah. Saya pikir seperti itu. Baik, Bung Peri, sudah berlarut kita berdiskusi, Bung Peri. Oke, Bung. Kira-kira apa pesan terakhir nih? Bukan pesan terakhir, habis ini selesai, Bung Peri ya. Ada pesan-pesan nih untuk pemuda-pemudi kita di Kabupaten Aceh Tengah selama 3 tahun ke depan di masa jabatan Bung Perianto, supaya mereka mencintai negeri ini, bergerak bersama membangun negeri ini, supaya Aceh Tengah ini semakin maju dan bangga kita melihatnya, Bung Peri. Ya, pesan saya bagi seluruh anak-anak muda, baik dari Gen Z sampai generasi milenial. Yang pertama, manfaatkan media sosial sebaik-baiknya. Yang kedua, terus berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, harus bentengi diri dari hal-hal negatif, narkoba, judi online, hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja supaya kita bisa lebih fokus membangun negeri ini. Kita pemuda juga harus siap bertarung dengan segala keadaan. Kadang-kadang keadaan tidak berpihak kepada kita, tetapi kita harus tetap terus berjuang. Mungkin itu saja. Main. Setelah ini kita gadaikan SK ke mana, Bu Peri? Bank swasta. Baik, rekan sobat, hari sudah bersama di hari ini. Kadang ada cerak ni kami lepas ketawai deras kin penanuti. Kadang ada cerak si terlanjur ketah tano gemur ubun kin penyebui. Numu karena pirak kita berbiak, numu karena tembege kita bersaudara. Berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.